إلى الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاتحة العظمى ولمن وسلف الصالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته وآله وصحبه خصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجميع الصالحين والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين خصوصا الإمام أحمد محمد الغزالي الطوسي والشيخ نووي البنداني مشايخنا أستاذنا يا الله ونفعنا به وبكم في الفتين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب دخول المسجد إلى طلوع الشمس. فإذا أردت دخول المسجد itu ya. فإذا أردت دخول المسجid itu ya. Betul? Bingung loh. Bingung karena nggak ketemu apa nggak bisa bacanya. Alhamdulillah. فإذا أردت دخول المسجد فقدم رجلك اليمنى ya. Sebelumnya, loh kok iya itu? Khurujil ilal masjid. Loh kok dari tadi dukhul iya, khuruj iya. Pinter kok kepinteran. Adab khuruj ilal masjid, adab atau etika keluar ilal masjid, ke masjid, marang masjid. Faida faragta min taharatika fasalli fi baitika raka'atil fajr. Faida faragta, maka ketika selesai siapa kamu, min taharatika, dari sesuci kamu, dari bersuci tadi, setelah wudu, setelah mandi sudah suci semua. Fasalli, maka salat siapa kamu, fasalli, maka salat siapa kamu, fi baitika, ing dalam rumah siro, salat dulu di rumah, raka'atil fajri, ing 2 rakaat fajar. Ini masih belum subuh ini ya, sebelum berangkat ke masjid, salat fajar dulu. Ingkana jika ada opo al-fajru, opo salat fajar gitu ya,
iku qad tala'a, iku sungguh telah terbit apa fajar. Kadzalik, seperti itulah kana ada iku yaf'alu melakukan siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawajjah, kemudian berangkat sapa Rasul ilal masjid, ke masjid. Jadi yang dilakukan Rasul itu seperti itu. Salat 2 rakaat fajar dulu, ketika sudah terbit fajarnya, baru setelah itu Rasul berangkat ke masjid. Wala tad'is salati, lan jangan meninggalkan siapa kamu as-salata ing salat fi jama'atin ing dalam berjamaah. Jangan meninggalkan salat berjamaah. La siyaman, lebih-lebih salatus subhi, apalagi salat subuh. Jangan meninggalkan salat berjamaah, terlebih-lebih salat subuh berjamaah. Fasalatul jamaah, maka adapun salat jamaah ikut tafdulu, iku melebihi apa salat ala salatal faddi, dengan ing atasnya salat sendiri. Fasalatul jamaati, adapun salat jamaah ikut tafdulu ala salatil faddi, iku melebihi atas salat sendiri bisa ba'i wa isyrina, dengan 27 darajatan, apanya derajat. Salat sendiri dapat 1, salat berjamaah dapat 27. Wah, jauh kelipatannya. Maka diusahakan salat itu berjamaah. Salat apapun, salat 5 waktu berjamaah, jangan subuh doang, tapi diusahakan subuh itu lebih penting salat berjamaah. Mau dimanapun, mau di pondok, mau di rumah, mau di perjalanan misalkan. Kalau di rumah ada temennya buat jamaah, atau misalkan tertinggal jamaah, ada hajat yang harus dilakukan, jamaah sudah selesai, tapi karena ada hajat, ada sesuatu yang perlu dilaksanakan, akhirnya ketinggalan jamaah. Maka cari temennya, siapa yang belum jamaah? Udah semua, ayo temenin jamaah yuk, gitu. Sholat lagi, nggak apa-apa, sholat lagi jamaah, gitu. Ayo temenin sholat lagi jamaah, nggak apa-apa. Mengusahakan derajat sholat berjamaah, bagus itu. Fa in kunta, maka jika ada siapa kamu iku tatasahalu, iku menggampangkan siapa kamu fi misli hadzal ribhi, di dalam keuntungan yang seperti ini. Jika kamu ada, atau jika ada siapa kamu itu kok menggampangkan keuntungan, keutamaan daripada salat berjamaah, fa ayyu faidatin, maka apa gunanya laka bagimu fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Lah kamu sejauh ini nuntut ilmu itu ngapain kalau kamu menggampangkan hal-hal yang seperti ini? Apa untuk yang dikatakan Imam Ghazali sebelumnya, hanya untuk meriwayatkan. Wa innama thamaratul ilmi, dan semestinya utawi buahnya ilmu iku al amalu, iku mengamalkan bihi, dengan ilmu. Sejauh ini ngapain ngaji, ngapain mondok, kalau hal-hal yang seperti ini disepelekan, digampangkan, alah jamaah tenang malah karena males, atau di pondok malah nggak jamaah, apalagi di pondok diwajibkan jamaah malah nggak jamaah. Terus ngapain mondok tuh, ngapain? Di selama ini ngaji itu gunanya apa?
kamu mencari ilmu itu gunanya apa? Kalau akhirnya buahnya itu tidak bisa kamu petik, kalau akhirnya buahnya tidak bisa kamu nikmati. Nah, buahnya ilmu itu mengamalkan ilmu itu sendiri. Fa idza sa'aita, maka apabila berjalan siapa kamu ilal masjid, ke masjid. Ini di konteks ya, di konteks, jangan perempuan tiba-tiba ke masjid mulu. Enggak, perempuan yang enggak di masjid, laki-laki maksudnya yang ke masjid. Kalau perempuan ya tetap jamaah di rumah atau di musolah, di tempat jamaahnya ibu-ibu kaum perempuan, atau di rumah sama orang tua atau sama suaminya yang sudah menikah. Fa idza sa'aita, ya tapi nggak apa-apa ini, walaupun kalian belajar Bidayatul Hidayah ini kok terlihat ini kegiatannya laki-laki, karena ini kegiatannya Imam Ghazali, dominan laki-laki, ya nggak apa-apa. Barangkali nanti kamu punya suami rodo nggak paham, jadi kasih tahu, difahami, diingetin suaminya sudah ke masjid. Misalkan nanti punya suami yang belum baca, belum belajar Bidayatul Hidayah, atau nanti punya anak laki-laki, ya. Fa idza sa'aita, maka apabila berjalan siapa kamu ilal masjidi, ke masjid, famshi ala hainatin, maka berjalanlah siapa kamu ala hainatin, ing atase anteng. Jangan sambil joget, misalkan, gak mungkin ke masjid sambil joget. Wa tu'addatin, lan pelan jalannya, wasakinatin, lan tenang jalannya, wala ta'jal, lan jangan tergesa-gesa, pelan, nunduk jalan, tenang gitu. Jangan tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa yang telat. Yang masjidnya udah qomat ya pasti tergesa-gesa. Wakul, dan berdoa atau mengucapkan fi tariqika, ning dalam jalan siro, ketika berjalan, kul, mengucap, berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika, duh Gusti ini sesungguhnya aku, as'aluka, memohon, siapa aku, kepadamu, bihaqqis sa'ilina, dengan haknya orang yang memohon, alaika, kepadamu, wa bihaqqir raghibina, lan dengan haknya orang yang berharap, ilaika, kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya, lan dengan haknya perjalananku, mamsyaya hadza, perjalananku ini, ilaika, kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan haknya perjalananku ini, ilaika, kepadamu, fa inni, maka sesungguhnya aku, lam akhruj, tidak keluar siapa aku, asyaron, ing dalam keadaan mengingkari nikmat panjenengan, wala bataron, dan tidak karena sombong-sombongan, keluar saya bukan karena sombong, wala riaan, dan tidak pamer, wala sum'atan, dan tidak mencari nama, bal kharajtu, melainkan keluar siapa ingsun atau saya, ittaqa'a sakhatika, karena menjaga dari murkanya engkau. Keluar saya ini karena takut, ya, menjaga jangan sampai terkena murkanya engkau. Wabtigha'a mardatika, dan mencari ridhonya panjenengan. Fa as'aluka, maka memohon siapa aku, kepadamu, antung qidani, pada akan
menyelamatkan engkau ni kepadaku minan nari, dari neraka, wa antaghfira, dan mengampuni panjenengan li kepadaku dzunubi, pada dosa-dosaku, fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan iku la yaghfiru, tidak mengampuni adzunuba, pada dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Jalan ke masjid, sambil jalan doanya kayak gini. Mantap, Masya Allah. Komplit Imam Ghazali ini doanya. Ini kalau bisa mengamalkan ini, ya, insya Allah jadi wali, ya. Coba dihafalkan. Kamu bayangkan, ini wali beneran. Imam Ghazali ini wali beneran. Oh begini kehidupan wali itu begini ya, sunnah-sunnahnya semua dilakukan, doanya seperti ini, dari bangun tidur ke kamar mandi, bersih-bersih, terus sholat, dari sholat berangkat ke masjid, doanya seperti ini. Nah, oh wali itu seperti ini ya. Ya, supaya kamu bisa membayangkan jadi wali itu seperti apa, supaya jangan doa dikabul dikit langsung ngerasa, jangan-jangan gua wali ini, langsung dikabul gitu ya. Baru di doa bentar kebetulan dikabul, langsung anggapnya wali. Wali itu seperti ini nih. Jadi kalau pengen cita-citanya jadi wali, ya ini bayangkan kehidupannya seperti ini, Masya Allah. Doa terus, deket terus sama Gusti Allah. Ya karena itu seperti yang sebelumnya dikatakan, kalau Gusti Allah sudah cinta sama hambanya, senang sama abadnya, maka pandangannya Allah, Gusti Allah menjadi pandangannya, menjadi telinganya yang mendengar, menjadi matanya yang melihat, menjadi tangannya yang memukul, menjadi kakinya yang melangkah. Itu tidak terlepas daripada yang Gusti Allah senangi. Itu wali-wali itu langkah-langkahnya seperti itu. Fa idza aradta, ini adab dukhul masjid. Fa idza aradta, maka ketika bermaksud siapa kamu dukhul masjidi, ing masuk ke dalam masjid, faqaddim, maka dahulukan siapa kamu rijlakal yumna, pada kaki yang kanan. Masuk masjid itu kaki kanan, masuk WC kaki kiri. Masuk kaki kanan, wakulan berdoa, ngucap, masuk masjid langsung doa lagi, nggak berhenti lisannya itu terus, wah sedikit terus ya. Saya pernah lihat di TikTok ya, ada konten orang sana, orang luar sana, itu apa bahasanya, POV Muslim mengamalkan sunnah-sunnah. Wah, dia dari bangun tidur berangkat kerja, wah itu nggak berhenti mulutnya, doa, zikir terus, Masya Allah. Yang gitu-gitu kita kadang-kadang ya, lagi puasa udah mogok ngomong, jangan ngomong, haus, mau ngomong takut haus. Ada yang nelpon nggak mau ngangkat, chat aja, haus kalau ngomong, chat aja ya. Apalagi kalau udah masuk zuhur ya udah langsung diem. Tadarus Quran tuh bukan baca Quran tapi ngelihat Quran, dilihat gitu. Bacanya dalam hati, Masya Allah. Ngucap doa masuk masjid, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma duh Gusti ighfirli, mugi ngapuro, mudah-mudahan mengampuni panjenengan, li kepadaku dzunubi, pada dosa-dosaku, waftahli, dan mugi membuka pintu bagiku, membuka panjenengan li bagiku, abwaba ing pintu-pintu,
waftah lilan mugi membuka panjenengan li bagiku abwaba pada pintu-pintu rahmatika rahmatnya panjenengan. Wa mahmalan kapan-kapan ra'aita melihat siapa kamu fil masjidi ing dalam masjid man yabi'u seorang yang menjual sapa man au yabta'u atau membeli sapa seseorang faqul maka ngucap siapa kamu la arbahallah mudah-mudahan tidak memberi keuntungan siapa Allah tijarataka pada dagangan kamu. Jadi gak boleh jualan di masjid ya. Biasanya jual-jual minyak wangi di masjid-masjid itu kalau di luar masjid mungkin boleh ya, mungkin di luar ya, di luar masjid ya, di jalannya ya nggak apa-apa. Tapi di dalam masjid kok jualan? Kalau ada, misalkan kamu lagi di masjid terus ada orang kok ngasih minyak wangi ini dibeli atau tasbih ini sejadah, langsung la arbahallah, langsung gituin, langsung modar ini. Gak untung kamu. Gak boleh jualan di masjid ya. Wa idza ra'aita dan ketika melihat kamu man yanshudu seseorang yang mengumumkan mencari siapa man fihi di dalam masjid dhallatan ing barang hilang ada begini ya faqul maka ngucap siapa kamu la raddallah la radda mudah-mudahan tidak mengembalikan siapa Allah alaika atasmu dhallataka ing barang yang hilang. Misalkan ujuk-ujuk di masjid toanya bunyi pengumuman kambing saya hilang, ada yang nggak boleh itu ya. Kambing saya hilang apa, ada yang lihat kambing saya apa enggak, atau sendal saya hilang diumumkan di masjid, kebangetan gue, nggak boleh. Dulu saya di Bumi Ayu itu ya namanya itu ya ibu-ibu nggak bisa dikalahkan udah. Pengumuman di masjid gitu, habis pengajian mungkin ya, pengumuman di masjid ibu-ibu. Ngapunten, Ibu Ani arisan. Arisan bayar, wis kumpul kabeh iki arisan. Wah, kaget, Masya Allah. Kok ngumumin arisan di masjid? Kalau nggak salah waktu itu saya bikin story itu, saya rekam terus saya bikin story itu, saking kagumnya dengan kehebatan keberanian ibu-ibu kepada Allah. Itu termasuk keberanian ibu-ibu kepada Allah itu, ngumumin arisan di masjid ya, ini nggak boleh. Begitupun kalau pengumuman ini kan mengumumkan barang yang hilang. Nah, kalau mengumumkan nyawa yang hilang gimana? Nggak tahu tuh saya tuh. Innalillahi gitu ya biasanya ya kalau ada yang meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi di sini konteksnya barang yang hilang. Berarti mengumumkan apapun yang bentuknya dunia lah ya. Bentuknya dunia nggak boleh di masjid itu. Masjid tempat ibadah, tempat tenang, tempat orang i'tikaf, sholat, ngaji, ujuk-ujuk kamu teriak-teriak di tengah-tengah masjid, barang saya hilang. Nah, kalau ada yang seperti itu, la raddallahu alaika dhallataka, semoga tidak mengembalikan Allah kepadamu barang yang hilang itu. Fa idza dakhalta, maka ketika masuk siapa kamu al masjidah ing masjid, fala tajlis, maka jangan duduk siapa kamu hatta tusalliya rak'atai tahiyyati, sehingga salat siapa kamu rak'atai tahiyyah, dengan dua rakaat tahiyatul masjid. Jadi masuk masjid itu pertama kali yang dilakukan kalau sudah punya wudu suci ya langsung tahiyatul masjid. Fa illam takun, maka ing dalam ketika tidak ada siapa kamu ala taharatin iku atas suci
kamu nggak punya wudu, masuk masjid kok nggak punya wudu, mau sholat tahiyatul masjid nggak punya wudu, aulam turid, atau tidak berkehendak siapa kamu, fi'laha, pada mengerjakan sholat, kafatka, maka cukupkah kepadamu, cukup apa? Apa al-baqiyatus salihah, al-baqiyatus salihatu, membaca al-baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat itu apa? Bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu baqiyatus salihat. Thalathan, 3 kali membaca. Kalau tidak mau, tidak bermaksud, tidak inginlah sholat, dia nama sholat tahiyatul masjid dianjurkan tapi sunnah, tapi makanya ketika tidak menginginkan sholat itu ya, cukup membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Wakila arba'an, 4 kali. Jadi ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Wakila thalathan lil muhdisi, dikatakan 3 kali bagi orang yang hadas, wa wahidatan, lan 1 kali lil mutawaddi, bagi orang yang punya wudu. Fa in lam takun, maka jika tidak ada siapa kamu iku shallaita, iku salat kamu, fi baitika, ing dalam rumah kamu, rakaatail fajri, 2 rakaat fajar tadi, fayujzi'uka, maka mencukupi siapa kamu, opo ada uhuma, melaksanakan anit tahiyati, dari sholat tahiyatul masjid tadi. Kalau tadi tidak melakukan di rumah, tidak melakukan sholat fajar, maka cukup mencukupkan dengan sholat tahiyatul masjid. Faida faragta, maka faida faragta, maka selesai siapa kamu, faida faragta, maka ketika selesai siapa kamu, minar rakaatain, dari 2 rakaat, fanwi, dari tadi ya 2 rakaat tadi apa namanya, tahiyatul masjid, fanwi, maka niat siapa kamu, al-i'tikafa, pada beriktikaf. Wad'u, lan berdoa siapa kamu, bima, dengan perkara, doa yang doa bihi, dengan ma, maksudnya wad'u, dengan doa siapa kamu, bima da'a bihi, dengan doa yang doa itu, iya bahasa nih enaknya gimana, wad'u bima, wad'u, berdoa siapa kamu, bima, dengan doa, doa yang doa bihi, dengan doa itu, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da rakaatail fajri, ing dalam setelah 2 rakaat fajar. Kamu berdoa dengan doanya Rasulullah, yang sama Rasul itu dibacakan setelah 2 rakaat fajar. Waqul, lan ngucap berdoa, Allahumma, do Gusti, ini sak temene sesungguhnya aku, as'aluka, memohon siapa aku, kepadamu, rahmatan, pada kerahmatan, pada rahmat, min indika, dari sisimu, tahdi, memberi petunjuk engkau, biha, dengan rahmat, qalbi, pada hatiku, wa tajma'u, lan mengumpulkan panjenengan atau engkau, biha, dengan rahmat, syamli, pada syamli, pada apa yang tercerai-berai ingsun, maksudnya mengumpulkan dengan rahmatmu dari diriku yang tercerai-berai, watalumu, lan membaguskan siapa panjenengan, biha, dengan rahmat, sya'athi, pada syamli, tercerai-berainya,
biha kelawan panjenengan sya'athi ing tercerai berai ingsun wa tarudda biha lan mengembalikan siapa panjenengan biha dengan rahmah itu ulfati ing keakraban ingsun wa tuslihu lan memperbaiki engkau biha dengan rahmat dini agamaku wa tahfadhu lan menjaga panjenengan biha dengan rahmat ghaibi yang ing pada sesuatu yang ghaib dariku wa tarfa'u lan ngangkat siapa panjenengan biha dengan rahmat syahidi pada perkara yang hadir padaku, maksudnya ini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi, kamu punya akan yang saya tidak melihat saudara saya, saudara kamu di mana nih misalkan kamu di pondok, saudara kamu di rumah, kamu nggak ngelihat, maka jagalah dia, maksudnya dengan rahmatmu jagalah dia, saudara-saudaraku yang tidak terlihat dari pandanganku ghaib, dan ngangkat panjenengan syahidi saudara-saudara yang terlihat. Siapa yang terlihat? Yang dilihat sama kamu ini, saudara-saudara kamu yang terlihat. Wa tuzakki lan membersihkan panjenengan biha dengan rahmat amali pada amal ingsun. Wa tubayyidu lan memutihkan engkau biha dengan rahmat wajihi pada wajahku. Wa tulhimuni lan memberi ilham, wa tulhimuni lan memberi ilham atau inspirasi panjenengan kepadaku biha dengan rahmat rusdi ing kebenaran ingsun, wa taqdi lan menunaikan panjenengan li kepadaku biha dengan rahmat apa hajati apa hajatku, wa ta'simuni lan melindungi panjenengan ni kepadaku biha dengan rahmat min kulli su'in dari setiap keburukan. Wah, ini doanya kalau kalian amalkan ini masya Allah, doanya Rasul nggak pernah gagal. Allahumma du Gusti inni as'aluka, sesungguhnya memohon siapa aku kepadamu imanan pada keimanan khalisan yang murni daiman dan daiman yang langgeng kekal yubashiru yang merasuk qalbi pada hatiku, wa as'aluka lan memohon kepadamu yaqinan pada keyakinan shadiqan yang benar hatta a'lama sehingga ngerti mengetahui siapa aku annahu ing sesungguhnya kelakuan iku la yusibani tidak menimpa kepadaku illa ma kecuali perkara kata beta yang sudah mencatat panjenengan hu ing ma alayya atasku. Wah, ini masya Allah. Kamu juga memohon keyakinan yang benar sehingga akhirnya kamu selalu mengetahui, selalu menyadari bahwa apapun yang terjadi pada diri kamu itu memang sudah tercatat atau dicatat oleh Gusti Allah. Jadi kamu bisa mudah menerimanya. Oh, musibah ya, ini Allah yang ngasih, semua dari Allah, alhamdulillah. Mau manis mau pahit Allah kasih, alhamdulillah. Gak usah sampai akhirnya ketika kamu mendapatkan musibah atau terjadi apapun pada kamu menyalahkan orang lain. Kalau kamu punya keyakinan bahwa semua itu Allah yang kasih, gak mungkin menyalahkan orang lain, Allah yang ngasih. Tapi kalau nggak punya keyakinan itu, pasti mencari sebabnya. Ini saya kayak gini, ini saya jatuh, ini gara-gara siapa nih? Ini siapa tadi yang piket, misalkan kayak gitu ya? Nggak ngepel yang nggak ini, nggak bersih misalkan. Ini tadi siapa yang buang air bekas pelan di sini? Jadinya saya mau ke dapur pleset misalkan kayak gitu. Waraddini lan menjadi
Waradina menjadikan ridha panjenengani kepadaku bima dengan perkara qasam tahu yang sudah membagi panjenengan li kepadaku. Bersyukur, supaya selalu bersyukur apapun yang Allah kasih gitu. Allahumma inni, duh Gusti, inni sak temene ingsun imanan shadiqan, keimanan yang benar, wa yaqinan, lan keyakinan, laisa yang tidak ada iku ba'dahu ing dalam sesudah keyakinan apa kufrun, apa kekufuran, wa rahmatan, lan kerahmatan, analu biha, yang memperoleh sapa ingsun biha dengan rahmat, syarafa karamatika, ing kemuliaan karamatika, kehormatan panjenengan, fit dunya, ing dalam dunya, wal akhirati, lan akhirat. Allahumma inni, duh Gusti, sesungguhnya aku as'aluka, memohon siapa aku kepadamu, was-sabra, lan memohon ingsun pada kesabaran, indal qada'i, ketika diberi keputusan ing panjenengan, memohon supaya diberikan kesabaran atas semua keputusan-keputusan Engkau ya Allah, wal fauza, lan pada keberuntungan, indal liqa'i, ketika bertemu, indal liqa'i, ketika bertemu panjenengan, wa manazila syuhada'i, lan posisi orang-orang yang mati syahid, wa aisyas su'ada'i, lan kehidupan orang yang bahagia, wan nasra, lan kemenangan, alal a'da'i, atas musuh-musuh, wa murafaqatal anbiya'i, dan bertemu dengan para nabi-nabi. Wah, ini luhur sekali ini doanya ya. Ini kalau bisa dihafalkan, syukur-syukur bisa hafal. Masya Allah, ini doanya. Allahumma, duh Gusti, ini sesungguhnya aku, tapi nggak mungkin bisa hafal dong pas ngajinya tidur. Allahumma, duh Gusti, ini unzila, sesungguhnya saya unzila, menempatkan sopo ingsun bika denganmu, hajati, pada hajatku, wa in dha'fu, lan wa in dha'fa, lan senajan lemah apa ra'yi, apa pendapat ingsun, wa qasura, lan kurang apa amali, apa amalku. Jadi ngalem, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, sesungguhnya saya menempatkan saya padamu hajat-hajat saya, walaupun rendah pemikiran pandangan saya, walaupun kurang amal-amal saya. Waftaqartu, dan waftaqartu, lan butuh siapa ingsun, ila rahmatika, kepada rahmat panjenengan, fa as'aluka, maka memohon siapa aku kepadamu, ya qadiyal umur, wahai zat yang menyelesaikan al-umuri, piro-piro perkara, wa ya syafiyas sudur, wahai zat yang menyembuhkan as-sudur, hati, kama tujiru bainal buhuri, sebagaimana memisahkan panjenengan, bainal buhuri, ing dalam antara laut. Kalian tahu laut, di laut sana ada pisahan, ada air yang biru sama yang coklat, itu bisa terpisah, padahal satu laut tapi bisa terpisah. Itu kekuasaan Gusti Allah yang nyata, yang masih bisa dilihat oleh manusia-manusia. Nah, ini Rasul bilang kama tujiru bainal buhuri, sebagaimana memisahkan engkau antara laut,
laut itu engkau pisahkan, antujironi, pada akan ada engkau menyelamatkan atau memisahkan panjenengani kepadaku min adabis sa'ir, dari siksa neraka as-sa'ir, sebagaimana engkau pisahkan laut itu, maka engkau pisahkan juga diriku dari siksa neraka. Wa min da'wati subur, dan dari panggilan-panggilan kerusakan. Wa min fitnatil kubur, dan dari fitnah-fitnah kubur. Allahumma duh Gusti, wa ma lan utawi perkara qasura yang tidak sampai anhu dari ma opo ra'i opo pandanganku, wa dha'ufa lan sesuatu yang lemah anhu dari ma opo amali dari amalku, walam tablughu dan tidak sampai hu ing ma opo niyati opo niat ingsun, niyati keinginan ingsun min khairin berupa kebaikan, wa atta lan yang menjanjikan sapa panjenengan hu ing khair ahadan pada seseorang min ibadika dari piro-piro kaula atau hamba-hambamu, au khairin atau berupa kebaikan, anta utawi panjenengan iku mu'tihi memberikan kebaikan ahadan pada seseorang min khalqika dari makhluknya panjenengan, fa inni maka sesungguhnya ingsun iku arghabu iku berharap ilaika kepadamu fihi ing dalam khair, wa as'aluka lan memohon sapa ingsun ka ing panjenengan iyahu pada khair, rabbal alamina wa Gusti Rabbul alamin. Allahumma duh Gusti, doanya panjang ini. Ij'alna jadikanlah panjenengan kepada kita hadina ing hadina yang bisa memberi petunjuk, muhtadina yang mendapat juga petunjuk, ghairadh-dhallina yang tidak sesat, wala mudillina dan tidak menyesatkan, harban juga menjadikan panjenengan ing kita harban orang yang memerangi li'a'daika pada musuh-musuh panjenengan, silman juga orang yang damai li'auliyaika pada wali-walinya panjenengan. Nah, kita ini jangan sampai malah kebalikannya, berdamai dengan musuh-musuhnya Allah tapi membenci atau memerangi aulia-aulianya Allah, kekasih-kekasihnya Gusti Allah atau umatnya umat-umatnya Rasul, hamba-hambanya Rasul. Jangan sampai kebalik. Kadang-kadang kebalik, kita ini bersekongkol dengan setan, maupun berupa setan beneran ataupun berupa manusia, tapi kadang-kadang kita malah memusuhi wali-walinya Allah. Wa'udzubillah. Nuhibbu senang cinta siapa kita, bihubbikan nasi dengan senangnya panjenengan an-nasi pada manusia, wa nu'adi lan memusuhi siapa kita bi'adawatika dengan musuhnya panjenengan, man pada seseorang khalafaka yang membangkang yoman ka kepadamu min khalqika dari makhluk-makhluknya panjenengan. Allahumma duh Gusti hadza du'a hadza utawi iki iku ad-du'a iku doa, wa alaika lan iku ing atase panjenengan al ijabatu utawi mengabulkan, wa hadza lan utawi iki al juhda iku upaya usaha
ingsun wa alaika lan iku ing atase panjenengan at-tuklanu utawi pasrah wa inna lan sesungguhnya kita iku lillahi iku kagungane Gusti Allah wa inna lan sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah iku rajiuna iku kembali wala haula dan tidak ada daya menyingkirkan. La haula itu tidak ada upaya, tapi tegese maksudnya tidak ada daya menyingkirkan dari maksiat iku mawujud wala quwata dan tidak ada kekuatan tegese untuk menjalankan taat iku mawujud. Jadi tidak ada daya itu maksudnya untuk menyingkirkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan illa billahi kecuali atas kehendaknya Allah al-aliyyi yang maha luhur al-azimi ya tur agung. Allahumma duh Gusti dal hablis syadid yang memiliki tali asyadidi yang kokoh. Tali itu maksudnya apa? Tali itu maksudnya agama Islam atau Al-Quran. Wal amru lan zat yang memiliki perkara ar-rasyidi yang penuh petunjuk. As'aluka memohon siapa aku ka ing panjenengan al-amna yaumal wa'idi dari atau pada rasa aman. Pada rasa aman, al-amna rasa aman. Maksudnya rasa aman dari ketakutan yaumal wa'idi ing dalam hari ancaman wal jannata dan memohon siapa kita ing surga yaumal khuludi pada hari kelanggengan kekal ma'al muqarrabina bersama orang-orang yang dekat denganmu asyuhudi yaitu orang-orang yang dapat melihat panjenengan nanti di surga. Nanti ada pada akhirnya manusia atau hamba itu bisa orang-orang yang akhirnya dekat dengan Allah, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, itu asyuhud bisa menyaksikan Gusti Allah. Dan itu katanya kenikmatan terbesar di surga itu. Kalau kita ngebayanginnya kan makan mulu ya. Ada makanan apa? Buah-buahan. Sungai susu. Sungai khomer. Susu tinggal minum apa, masya Allah. Tapi kenikmatan yang paling nikmat adalah bisa menyaksikan Gusti Allah nanti di surga. Dan itu makomnya orang-orang yang dekat. Nah, kita memohon supaya kita bersama ma'al muqarrabina syuhudi. Kita bersama orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah yang dapat melihat Gusti Allah. Warruku'i lan yang ruku as-sujud al-mufina yang menyempurnakan laka kepadamu bil uhudi dengan janji-janji. Innaka sesungguhnya panjenengan iku rahimun iku zat yang penyayang wadudun lan wadudun lan memberi banyak kasih. Wa innaka lan sak temene panjenengan iku taf'alu iku melakukan panjenengan ma ing perkara turidu yang engkau kehendaki. Subhanaman kelawan maha suci zat ta'attafa yang bersifat bil izzi dengan kemuliaan wa qala dan mengucap sapa alladzi bihi dengan al izzi. Subhanaman kelawan maha suci zat labisa yang memakai al majda pada keagungan wa takarrama lan menjadi mulia bihi dengan al majdi. Subhanaman kelawan maha suci zat la yang bagi yang tidak layak apa at-tasbihu
Subhanaman, dengan maha suci zat, la yang bagi yang tidak layak opo at-tasbihu, pernyataan suci, ini tasbihu, opo tasbihu, opo pernyataan suci, illa lahu, illa kecuali lahu bagi man ladzi atau zat Gusti Allah, subhana dzil fadli, maha Gusti, maha suci zat yang memiliki anugerah, wan ni'ami dan kenikmatan-kenikmatan, subhana dzilan, maha suci zat al-judi yang memiliki kedermawanan, wal karami lan kemurahan, subhanalladzi, maha suci zat ahsa yang menghitung sapa alladzi kulla syai'in, pada sesuatu, pada setiap sesuatu, bi ilmihi dengan ilmunya alladzi. Doanya panjang banget ya. Masya Allah. Allahumma, duh Gusti, ij'al li nuran, jadikanlah li nuran bagiku, apa nuran, cahaya, fi qalbi, di dalam hatiku, wa nuran lan cahaya, fi qabri, di dalam kuburku, wa nuran lan cahaya, fi sam'i, di dalam pendengaranku. Ini penting juga ini doa. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, hatinya minta dicahaya, minta diberikan cahaya oleh Gusti Allah. Kenapa diberikan cahaya? Supaya hatinya enggak gampang dimasukin hal-hal yang gelap. Wa nuran fi qabri, lan di dalam kubur nanti kalau sudah mati enggak gelap-gelapan. Wa nuran fi sam'i, dan cahaya di dalam pendengaran, kalau ngedengar hal-hal yang enggak baik, gosip-gosip yang enggak baik, suudzon-suudzon yang enggak baik, nolak, enggak masuk ke kepala, enggak masuk ke dalam hati. Doanya diamalin nih. Wa nuran fi basari, dan cahaya di dalam penglihatan. Kalau ngelihat yang nggak baik langsung silau, nggak kelihatan tuh yang nggak baik, karena matanya cahaya. Jangan malah menikmati, kupingnya kau menikmati hal-hal yang nggak harus, yang masuk ke dalam otak dan pikiran, malah kepikiran terus, jadi blegedeg. Wa nuran, lan berikanlah cahaya, fi sya'ri, di dalam rambutnya ingsun. Wa nuran fi basyari, lan cahaya di dalam kulitku. Wa nuran fi lahmi, lan cahaya di dalam daging ingsun. Wa nuran fi dami, lan cahaya ing dalam darah ingsun. Wa nuran fi idhami, lan cahaya ing dalam tulang-tulang ingsun. Wa nuran min baini yadai, lan cahaya di hadapan ingsun. Wa nuran min khalfi, lan cahaya di belakang ingsun. Wa nuran an yamini, lan cahaya dari kanan ingsun. Wa nuran an shimali, dan cahaya dari kiri ingsun. Wa nuran min fauqi, dan cahaya dari atas ingsun. Wa nuran min tahti, lan cahaya wa nuran min tahti, lan cahaya dari bawahnya ingsun. Allahumma zidni, Allahumma du Gusti tambahkanlah ni kepadaku, nuran ing cahaya. Wa a'tini, lan berikanlah panjenengan ni kepadaku, nuran cahaya, a'zamu nuran, dengan paling besarnya cahaya. Wah, lihat, mintanya enggak macam-macam. Yang paling besar sekalian Gusti, minta cahaya. Waj'alli, lan jadikanlah panjenengan li bagiku, nuran ing cahaya, jadikanlah diriku atau jadikanlah panjenengan bagiku cahaya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cahaya penting, biar kita enggak gampang
kena gelap-gelapan. Kalau hatinya itu punya cahaya, masuk hal-hal yang gelap itu enggak gampang terkontaminasi. Hati-hati yang kekurangan cahaya itu yang gampang terkontaminasi. Jagur, misalkan jagur, kupingnya kalau bercahaya dapat kabar apapun, yang gelap karena cahaya jadi terang, matanya jadi terang, hatinya jadi terang. Kalau hatinya kok gelap, jagur nerima, kupingnya gelap, hatinya gelap, jagur nerima kabar gosip apa misalkan, terus masuk kupingnya, karena kupingnya gelap nggak ada cahaya, terus masuk ke pikiran, masuk ke hatinya, hatinya sesek. Ini kabar dari orang, kalau saya tanggung sendiri, kalau saya simpen sendiri kok sesek, rasanya pengen saya sebar-sebar. Itu hatinya kurang cahaya. Itu makanya doa ini penting kalian awalkan, itu cahaya kurang. Al-Quran yang selama ini dibaca barangkali hanya menjadi mushaf, tulisan-tulisan saja yang kita hafal, tapi maknanya Qurannya itu nggak sampai ke dalam. Apalagi misalkan itu kan dosa yang paling sering kita lakukan. Kita tuh memang jarang melakukan dosa-dosa besar. Kafir enggak, ya, sampai sekarang masih sholat, masih syahadat. Bunuh orang enggak, bunuh orang enggak kan? Enggak, buktinya itu. Tapi apa yang sering kita lakukan? Nah itu, saling menyakiti sesama manusia, baik secara zahir maupun secara batin. Apa yang patut atau yang tidak patut untuk orang lain kita lakukan, yang tidak patut kita lakukan di hadapan atau tidak di hadapan orang lain. Nah, itu mengkhawatirkan. Makanya doa ini dibaca, ya, sedikit-sedikit dihafalkan supaya kita bisa merawat hati kita. Kita rawat zahir kita, jangan kita mati-matian merawat zahir kita, badan kita rawat dengan obat, dengan apapun, tapi hati kita nggak pernah kita rawat. Itu yang paling bahaya, itu harus memiliki cahaya. Mengusahakan memiliki cahaya di telinga, di pandangan, di hati, di pikiran, memiliki cahaya. Coba sebar-sebar gitu lah, bahaya. Masya Allah, itu jangan sampai hati kita gelap. Apalagi kalau misalkan kita merasa kita perlu menyebarkan, jagur ini harus disebarkan. Yuda ngasih tahu ke Jagur hal-hal yang nggak baik dari si A. Jagur merasa wah nyesek ini, karena hatinya gelap, nyeseknya harus disebarkan. Apalagi dia merasa Jagur ini merasa disebarkan karena Jagur merasa benar karena tidak melakukan kesalahan orang tersebut. Ini orang sini jelek, ini harus disebarkan. Wah itu double. Menyebarkan hal-hal yang tidak baik dari orang lain juga, merasa lebih baik dari orang itu juga, hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Gusti Allah. Jangan sampai kita memakan daging saudara kita sendiri. Ghibah itu memakan daging saudara sendiri. Wala'udzubillah min dzalik, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Usahakan berbaik-baik diri kita. Fa idza faraghta, maka ing dalam ketika selesai siapa kamu minat doa, dari doa tersebut sudah selesai, fala tashtagil, maka jangan sibuk siapa kamu ila waqtil fardi, hingga waktu fardu, illa bidzikri, kecuali dengan berzikir, au tasbihi, atau tasbih, au qiraatil Quran, atau membaca
Al-Quran. Tadi kan ini sebelum, ini kan doa ini kan setelah tahiyatul masjid, belum waktu subuh. Jangan sibuk sampai akhirnya waktu subuh kecuali dengan zikir, tasbih atau qiraatul Quran. Fa idza sami'ta, maka ketika mendengar siapa kamu al-adzana pada azan, fi asna'i, ing dalam tengah-tengah itu kamu lagi zikir, kamu lagi tasbih, kamu lagi qiraatul Quran, kamu mendengar azan, faqta, maka hentikanlah ma perkara anta yang utawi sira, kang utawi sira iku fihi iku ing dalem ma. Kamu hentikan semua itu, zikirnya hentikan dulu, tasbihnya hentikan dulu, qiraatul Qur'annya hentikan dulu. Wastaghil, lan sibukkanlah kamu bijawabil muadzin, dengan menjawab muadzin. Fa idza qoma, maka ketika mengucapkan sapa al muadzin Allahu akbar, fakul, maka ngucap siapa kamu mithla dzalik, sebagaimana mengkono muadzinnya bilang Allahu akbar, kamu menjawab Allahu akbar. Wa kadzalik, dan seperti itu fi kulli kalimatin, di dalam setiap kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, illa fil hayy alataini, kecuali di dalam hayya ala dua, hayya ala shalah, hayya ala falah. Fa idza qala, maka ketika mengucapkan siapa muadzim hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fakul fihima, maka ngucap siapa kamu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu beda sendiri. Fa idza qala, maka ketika ngucap sapa muadzim as-salatu khairum minan naum, ketika muadzin mengucapkan itu, fakul, maka ngucap siapa kamu sodakta wa barorta, sodakta benar siapa panjenengan muadzin, wa barorta lan berbuat baik siapa panjenengan, wa analan utawi ingsun ala dzalika atas hal itu iku minasyahidina, iku termasuk orang yang bersaksi. Fa idza sami'tal iqamata, maka ketika mendengar sapa sira al iqamata pada iqamah, fakul, maka ngucap siapa kamu mislama, seperti perkara yaqulu, yang ngucap siapa orang yang qomat tadi. Illa fi qawlihi, kamu sama Allahu akbar, kamu juga jawab Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Illa fi qawlihi, kecuali ucapan orang yang qomat, ucapan yang qad qamatis shalah, kamu jangan jawab dengan kalimat yang sama. Fakul, maka ngucap siapa kamu ketika qad qamatis shalah, aqamahallah, aqama, mugi-mugi menegakkan ha ing salat, ya Allah, alhamdulillah, siapa Allah, wa adama, lan mugi-mugi melanggengkan siapa Allah ha ing salat, madamatis samawati wal ard, selagi langgeng opo as-samawat, opo langit-langit, wal ardu, lan bumi. Fa idza faragta, maka ketika selesai siapa kamu min jawabil muadzin, dari menjawab muadzin, fakul, maka ngucap siapa kamu Allahumma inni as'aluka, duh Gusti sak temene ingsun, sesungguhnya saya as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan, inda khuduri salatika, ketika hadirnya salat panjenengan, wa aswati duatika, lan ing dalam ketika suara-suara penyeru-penyerunya panjenengan, wa idbari lailika, dan ing dalam ketika perginya malam panjenengan, wa iqbali, lan ketika datangnya naharika, siangnya panjenengan, antu'tia, pada akan memberikan panjenengan
ing Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wasilata ing wasilah, wal fadilata lan fadilah. Al wasilah itu kedudukan yang tinggi di surga, al fadilah itu derajat yang melebihi seluruh makhluk. Wad darajatar rafi'ah lan derajat yang luhur. Dulu ada santri namanya Rafi'atud Darajah, ya, Rif'atud Darajah. Wa darajatar rafi'ah lan derajat yang luhur. Rif'atud Darajah, luhurnya derajat. Tinggi orangnya emang. Wa ba'athu lan mugi-mugi memberi panjenengan pada Nabi al-maqamal mahmuda, pada makom yang terpuji, makom yang terpuji, alladzi wa'adta, yang menjanjikan, yang janji panjenengan ing maqamil mahmud, atau alladzi innaka sa'temene panjenengan iku la tukhlifu, tidak akan menyalahi al mi'ada ing janji, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa idza sami'ta, maka ketika mendengar siapa kamu opo al adzana, mendengar azan, wa anta lan adapun kamu fi sholati, di dalam solat, kamu lagi solat tahiyatul masjid misalkan, terus kamu mendengar azan, fatammimi, maka menyempurnakan atau menyelesaikan siapa kamu as-sholata ing solat. Kalau kamu lagi solat terus kok ada azan, lagi sholat, lagi ruku, ujung-ujung azan, terus Allah, kamu langsung menjawab, jangan. Fatammimi, maka menyempurnakan atau menyelesaikan sholat tadi. Tsumma tadaraki, kemudian menyusuli siapa kamu al jawaba ing jawab, ba'da salam, setelah salam sholat maksudnya, ala wajihihi ing atase urutannya azan. Jadi kamu selesaikan dulu sholatnya, misalkan setelah sholat, setelah salam, si muadzin sudah sampai hayya 'alas shalah, kamu menyusul dari awal, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wala quwata, la haula wala quwata, disusul dari awal sesuai urutan. Fa idza ahrama, maka ketika takbiratul ihram, siapa al imam, siapa imam salat bil fardi, dengan salat fardu, fala tashtaghil, maka jangan sibuk siapa kamu illa bil iqtidai, kecuali dengan mengikuti bihi kelawan imam, wasolli lan salat sapa sira al fardhu ing fardu, ini baru salat fardu subuh. Kama sayutla, sebagaimana yang akan dibaca apa ma alaika atasmu fi kaifiyatis shalah, ing dalam cara-caranya salat, wa adabiha lan etika tata kramanya salat. Ketika imamnya sudah takbiratul ihram, kita udah nggak usah sibuk ngapa-ngapain, cukup langsung ikut sholat, langsung khusyuk. Fa idza faraghta, maka ketika selesai siapa kamu, faqul, selesai sholat maksudnya, selesai sholat subuh itu maksudnya, ketika habis sholat jangan langsung bangkit, ya, jangan langsung main HP. Biasa orang-orang ini kalau yang agak beda itu wiridan dibilang bid'ah, tapi main HP nggak apa-apa gitu loh. Biasanya saya pernah Jumatan di Al-Ikhlas itu loh, Jumatan kan ada kaum yang beda sedikit loh. Habis sholat mau salaman, bid'ah, saya diceramahin, bid'ah, akhi, bid'ah. Oh ya, maaf. Habis bilang bid'ah ke saya langsung ngeluarin HP, main HP, balas WA. Ya, itu lebih bid'ah itu. Habis sholat langsung balas WA.
nggak wiridan. Ini kalau habis sholat baca fakul ngucap sapa sira Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram subhana rabbil aliyil a'la al wahhab la ilaha illallah dahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله. Panjang ya, Masya Allah, panjang. Kalau kita kan waktu itu biasanya kita yang singkat-singkat ya. Biasanya kita sampai mana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa lika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Udah gitu ya. Yes, layak. Nasibmu kayak sekarang masih gini-gini aja ya. Bacaan sampai situ doang, beda Imam Ghazali panjang. Kalau kita nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit aja, dosisnya nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau bisa ngikutin Imam Ghazali ya bagus. Ini doa-doa ini ya, diamalkan, jangan cuma dihafalkan, diijazahkan ya, diijazahin doa, dikumpulin doang, dihafalin doang, nggak pernah diamalkan. Cita-cita kok jadi dukun, gitu-gitu dukun biasanya itu ngafalin doa. Faida Allahumma antas salam duh Gusti anta adapun panjenengan iku assalamu iku zat yang maha damai. Wa minkas salam lan dari panjenengan lan iku paring panjenengan assalamu utawi kedamaian wa ilaika lan kepada panjenengan yaudu kembali opo assalamu kedamaian fahayna lan berilah penghormatan nah kepada kita Rabbana duh pangeran kita bisalam dengan kedamaian wa adkhilna lan memasukkan siapa kita al jannata pada jannah darussalam rumahnya atau tempatnya kedamaian tabarakta maha berkah panjenengan ya dzal jalali wal ikrami wahai zat yang memiliki keagungan wal ikrami lan kemuliaan subhana rabbi dengan kelawan maha suci Tuhanku al-aliyyi yang luhur al-a'la yang lebih luhur yang luhur banget aliyil a'la itu tinggi ali itu tinggi al-a'la itu lebih tinggi lagi al-wahabi yang maha pemberi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu iku bagi Allah al-mulku utawi kerajaan walahu lan iku tegese bagi Allah alhamdu utawi pujian yuhyi menghidupkan siapa Allah wa yumitu lan memberi kematian siapa Allah wa huwa lan utawi Allah iku hayyun iku maha hidup la yamut tidak akan pernah mati siapa Gusti Allah biyadihi iku di tangan Gusti Allah al khairu utawi segala kebaikan wa huwa utawi Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun iku zat yang kuasa la ilaha illallah ahlun ni'mati zat yang memberi kenikmatan wal fadli lan anugerah wa tsana'il hasani lan pujian yang bagus la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lan menyebutkan illa iyyah kecuali wa la na'budu lan menyembuhkan gitu ya illa iyyah kecuali pada Allah mukhlisina seraya memurnikan ikhlas mukhlis itu ikhlas mukhlas itu ikhlas mukhlas itu orang ikhlas ya. Pokoknya mukhlas itu ikhlas terus ya mau diapa-apain ikhlas ikhlas mukhlas kalau nggak ikhlas isin malu
mukhlisina ikhlas lahu bagi Allah ad-dina ing agama walau kariha senajan tidak suka sapa al-kafiruna orang-orang kafir. Tsumma da'u kemudian doa sapa sira. Itu udah doa, itu suruh doa lagi. Tsumma da'u kemudian doa lagi siapa kamu ba'da dzalika setelah doa tadi bil jawami'il kawamili dengan doa-doa yang singkat padat, al kawamil yang sempurna. Doa singkat padat itu gimana yang sempurna? Wahuwa, nah dikasih tahu sama Imam Ghazali, wahuwa lan adapun jawami'il kawamil, doa yang singkat padat tapi sempurna, ma perkara allama yang mengajarkan hu ingma, yang diajarkan, yang mengajarkan hu ingma, doa tersebut diajarkan siapa yang mengajarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kepada Aisyah, pada istrinya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah diajarkan doa sama Rasul. Ini doa yang singkat, padat tapi sempurna. Tapi kayaknya nggak singkat-singkat banget kayaknya ini. Fakul ngucap sapa sira, doanya nih yang dari Rasul yang diajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Allahumma inni, duh Gusti sesungguhnya aku as'aluka memohon aku kepadamu minal khairi kullihi dari semua kebaikan, ajilihi kebaikan yang dipercepat, ajilihi maksudnya dipercepat tuh kebaikan-kebaikan dunia, wa ajilihi ya bedanya ajili, ajalahu ajalahu beda ain sama alif doang, a sama a. Kalau ajalahu lan kebaikan akhirat, kebaikan yang dinanti, kebaikan akhirat, kebaikan nanti. Ma kebaikan alim tu yang mengetahui siapa aku minhu dari kebaikan, wa malan perkara lam a'lam yang tidak ngerti sapa ingsun. Masya Allah ini doanya. Gusti meminta, saya meminta kepadamu semua kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, baik kebaikan yang saya tahu maupun kebaikan yang saya tidak tahu. Yang saya tahu sekarang apa kebaikan, berikan kepada saya, maupun nanti-nanti yang enggak tahu berikan juga kepada saya. Wa a'udzu bika lan memohon perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan minasyarri dari keburukan kullihi yo sekabehane asyarr, keburukan ajilihi wa ajilihi, baik yang dipercepat di dunia maupun yang di akhirat. Ma'alim tu keburukan yang saya ketahui minhu dari keburukan, wama dan keburukan lam a'lam yang tidak saya ketahui. Saya memohon perlindungan dari keburukan-keburukan itu. Was'alukal jannata lan memohon siapa ingsun ka ing panjenengan al jannata ing surga. Wama yuqarraba lan perkara yang mendekatkan opoma ilaiha kepada al-jannah min qaulin berupa ucapan wa amalin dan perlakuan wa niyatin lan niat wa i'tiqadin lan keyakinan. Memohon kita meminta surga dan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada surga, baik itu secara ucapan atau secara perlakuan, baik itu niat maupun keyakinan. Wa a'udzubika lan memohon ya Allah perlindungan, dan memohon ya Allah perlindungan minan nar dari neraka, wa ma yuqarraba lan perkara yang mendekatkan opoma ilaiha kepada annar min qaulin wa a'malin wa niyatin wa i'tiqadin. Wa as'aluka ya Allah nyuwun siapa kita memohon ka kepadamu min khairi ma dari
paling banyaknya sesuatu sa'alaka yang meminta kepadamu minhu dari ma, siapa abduka, siapa hamba-hambamu, wa nabiyuka dan nabi-nabimu rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika lan meminta perlindungan bika kelawan panjenengan min syarri ma dari jeleknya perkara, isti'adzaka yang meminta perlindungan ka ing panjenengan minhu dari ma siapa abduka siapa hamba panjenengan, wa nabiyuka lan nabi panjenengan rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya meminta kebaikan yang dimintai oleh saya, meminta kebaikan yang dimana Nabi Muhammad juga meminta kebaikan itu. Saya memohon perlindungan dari keburukan yang dimana Nabi Muhammad juga memohon perlindungan dari keburukan itu. Allahumma, belum beres ini. Allahumma, duh Gusti, wa ma utawi perkara qadaita yang memutuskan panjenengan alayya ing atase ingsun kepadaku, min amrin dari sesuatu perkara, faj'al maka jadikanlah panjenengan aqibata ing akhirnya amrin, gitu ya, rusyadan ingkang atau kebenaran. Tsumadu, setelah selesai itu doa, tsumadu kemudian doa lagi, siapa kamu, belum beres, belum beres itu doa pertama Allahumma antas salam sampai selesai, terus doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah. Tsumadu kemudian doa bima dengan perkara, ausa yang berwasiat, bihi dengan ma siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ini sini doa yang diwasiatkan dari Rasul kepada Fatimah, tadi kepada Aisyah, sekarang kepada Fatimah. Baca juga wakul, ngucap siapa kamu, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang selalu hidup, ya hayyu ya wahai zat yang selalu hidup, ya qayyumu wahai zat yang berdiri sendiri. Itu ya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keluhuran, wal ikrami lan kemuliaan, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali engkau, bi rahmatika dengan rahmat panjenengan, astaghitsu memohon pertolongan ingsun, wa min adzabika dan dari siksa panjenengan, astajiru memohon perlindungan ingsun. Terus apa lagi? La takilni ya. La takilni lan mohon jangan memasrahkan panjenengani ingsun ila nafsi pada diriku sendiri, jangan engkau pasrahkan kepadaku, wala ila ahadin dan jangan pada siapapun, min khalqika dari hamba atau makhluk panjenengan, tarfata ainin ing sekedipan mata, jangan engkau pasrahkan urusan-urusanku kepadaku walaupun hanya sekedipan mata, karena kita nggak akan sanggup. Wa aslih lan mugi memperbaiki li untukku sya'ni keadaan ingsun kullahu yo sakabehane keadaan, bima aslahta dengan perkara yang memperbaiki sapa panjenengan bihi dengan ma'ibadika ing abad-abad hamba-hamba panjenengan as-solihina yang solih. Masya Allah, mana tadi? Summakul gitu ya. Summakul kemudian ngucap siapa kamu ma perkara qala. Sekarang doa yang dari Nabi Isa, qala Isa. Jadi Masya Allah doanya panjang sekali ya. Summa kemudian ngucap ma ing perkara qala yang mengucap ing perkara sapa Nabi Isa Nabi alaihi salam, ala nabiyina iku muga tetep ing atase nabi kita
Nabi Muhammad wa alaihi lan Nabi Isa salatu wassalamu. Nabi doanya seperti apa? Allahumma inni, duh Gusti sesungguhnya ingsun iku asbahtu iku pagi-pagi sapa ingsun la astati'u tidak kuasa sapa ingsun daf'ama ing menolak perkara akrahu yang tidak aku sukai. Saya tidak sanggup, tidak kuasa menolak perkara-perkara yang tidak saya sukai. Wala amliku dan tidak sanggup, tidak bisa dan tidak wala amliku dan tidak memiliki sapa ingsun naf'ama ing manfaatnya perkara arju yang mengharap sapa ingsun. Wa asbahalan isuk-isuk apa al amru apa urusan iku biyadi iku ada di tangan panjenengan, la biyadi ghairika tidak di tangan selain panjenengan. Wa asbahtulan isuk-isuk sapa ingsun iku murtahanan iku bergantung bi amali dengan amal ingsun. Fala faqira maka tidak ada fakir iku maujud afqaru yang lebih fakir minni ketimbang ingsun ilaika kepada panjenengan. Wala ghaniyalan zat yang sugih ghani aghna yang lebih sugih minka ketimbang panjenengan anni dariku, maksudnya tidak ada yang lebih fakir dari saya kata Nabi Isa, dan tidak ada yang lebih kaya daripada engkau. Jadi ghani itu lawan katanya fakir. Fakir itu butuh, fakir itu butuh. Ghani itu tidak butuh, tapi dibahasakan sama kita fakir itu miskin. Di Indonesia kan ya, ghani itu kaya. Makanya ghani atau kaya itu tidak butuh. Nah, fakir itu butuh. Kamu duitmu banyak, mobilmu 5, rumahmu 3, motormu 10, tapi kalau kamu masih butuh, berarti masih fakir. Tapi kalau kamu duit kok sedikit, mobil nggak punya, motor nggak punya, rumah reot, tapi kamu nggak butuh, ghani, kaya itu. Ada pejabat-pejabat kok gajinya udah banyak, tapi masih korupsi, berarti fakir. Belum, maksudnya kalau mau sedekah ke fakir-fakir datangi pejabat-pejabat korupsi ya. Kasih duit 10 ribuan itu loh, kasihin fakir-fakir, saya mau sedekah ke fakir-fakir, pejabat-pejabat yang korupsi ya, karena masih butuh, udah digaji sebanyak itu masih korupsi, berarti masih butuh, fakir. Koruptor-koruptor itu fakir. Kalau kita bisa bersyukur, nerima, nggak butuh, tidak seperti itu, kaya berarti. Allahumma, duh Gusti, la tushmit, jangan menjadikan gembira. Allahumma, duh Gusti, la tushmit. Tasmit itu menggembirakan, menjadikan gembira. La tushmit, jangan menjadikan gembira panjenengan bi aduwi, bi kelawan ingsun, adu ing musuh ingsun, jangan jadikan musuhku itu bergembira. Wala tasu, dan jangan menyusahkan panjenengan bi kelawan ingsun, sadiqi ing teman ingsun, jangan jadikan diriku itu sebagai wasilah kebahagiaannya musuhku. Jangan gara-gara saya, musuh saya kok malah bahagia. Dan jangan jadikan juga wala tasu bi sadiqi, dan jangan jadikan juga gara-gara saya teman-teman saya kok susah. Wala taj'al, dan jangan menjadikan panjenengan musibati ing musibah
ingsun fi dini ing dalam agama ingsun. Ya, hati-hati ini ya, jangan sampai terkena musibah agama. Musibah agama itu apa ya? Hal-hal yang dilakukan yang menentang agama, apalagi kamu punya ilmu, apalagi kamu punya Al-Quran, memainkan agama yang akhirnya menjadi musibah di dalam kamu beragama. Agamanya kamu mainkan, dipermainkan agamanya, dipolitisasi agamanya, nggak boleh. Wala taj'alid dunya, dan jangan jadikan ad-dunya pada dunia akbara ing paling besarnya hammi perhatian ingsun. Jangan jadikan dunia itu sebagai besar-besarnya perhatian saya. Pokoknya kok apa-apa tuh dunia aja mikirnya. Apa-apa mau masalah di agama, di luar agama, ujung-ujungnya apa namanya? Dunia. Jadi tujuan akhirnya tuh dunia terus, perkara-perkara dunia terus. Doa ini bagus ini. Allahumma la tushmit bi aduwi. Hafalkan ini kalau bisa. Bagus. Wala tasu' bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbar hammi. Dihafalkan ini, di apa? Ditandain. Ini bagus ini doa ini. Jangan sampai, apalagi untuk kita-kita yang menuntut ilmu, jangan jadikan dunia itu paling besarnya perhatian. Wala mablagha ilmi, dan jangan jadikan dunia iku ujung daripada ilmune ingsun. Jangan jadikan dunia itu ujung daripada ilmuku. Nah, ini bagus ini doa, supaya menghindari apa-apa kok dunia terus ngaji, ilmunya nuntut ilmu tapi ujung-ujungnya untuk dunia. Disuruh misalkan jagur, disuruh ngimamin sholat, ngimamin taraweh di masjid ini, berapa semalamnya, berapa duit gitu ya, itu dunia itu. Jangan seperti itu. Orang kok dunia terus, ya nggak apa-apa ya, kita butuh dunia untuk menjadi wasilah ke akhirat. Tapi kalau misalkan seperti ini, sudah tujuan ilmunya adalah dunia, ini udah kebangetan. Malah dijadikan sesuatu hal yang biasa saat-saat ini, dan malah menjadikan kebanggaan. Oh, hebat dia, jagur misalkan, jagur ngiri sama Yuda. Kenapa ngiri sama Yuda? Yuda hebat. Hebatnya kenapa? Ngimamin di masjid bayarannya 1 juta 1 malam. Loh, kok sama yang kayak gitu malah iri? Jangan. Atau yang perempuan musimaan, misalkan Nabila musimaan, diajak sama Reni, Bil simaan yuk. Di mana? Di sini. Berapa jus gua, kebagian berapa jus? 5 jus. 1 jusnya berapa duit? Gitu lah, bahaya lah. Atau punya ilmu kok yang bisa disampaikan, mau balik penceramah, datang diundang, Ustadz atau Gus atau Kiai, Bib, siapapun, yang penting masih manusia bukan jin. Ayo sini, datang acara Isra Miraj. Berapa? Ini saya bawa 2 orang ya, tiketnya tolong siapin 3. Nanti hotelnya yang 1 king bed, yang 1 queen bed ya. Nanti tolong rokoknya ini, minumnya harus ini ya, Aqua, mereknya ini. Terus masalah ini tiketnya nanti kita yang pesen, tapi nanti ditransfer ya, diganti gitu. Masya Allah. Jangan sampai, kalaupun ada bisyarah, kalaupun diberikan hadiah setelah mengisi acara pengajian atau apapun, ya nggak apa-apa, itu bisyarah. Yang penting kita jangan mengharapkan. Wes dikasih ya syukur, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Rasul aja dakwah itu nggak pernah dikasih apa-apa. Malah Rasul itu habis untuk berdakwah, hartanya habis untuk berdakwah. Nah, sekarang malah kebanyakan seperti itu. Malah
Musibahnya lagi, menurut saya musibah, tapi nggak tahu menurut orang lain. Ada beberapa yang ya, para hamilul Quran, orang-orang Quran ini ngomong, bulan puasa ini memang bulannya orang yang hafal Quran gitu. Bulannya orang yang hafal Quran. Maksudnya apa? Apa baca Quran terus? Enggak, maksudnya mengisi masjid-masjid yang sudah ditentukan. Itu satu malam berapa duit, itu saling nanya, itu hal yang biasa sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah, ya usahakan untuk tidak seperti itu. Tapi jelas kok nggak boleh kayak gitu. Bayarannya berapa ini? Nggak boleh. Apapun alasannya. Quran tuh mahal. Saya mondok berapa tahun, habis berapa ratus juta untuk mondok ngafalin. Nggak seperti itu caranya. Kalau misalkan emang kita habis duit buat ngafalin Quran, buat biaya selama mondok, itu emang sudah menjadi syarat kita untuk menuntut ilmu, yaitu salah satunya adalah modal. Bukan berarti harus dikembalikan lewat ngimamin masjid, bukan berarti harus dikembalikan lewat simaan-simaan. Kalau misalkan nggak mampu dengan tanpa bayaran, nggak usah diamalkan ke orang, nggak usah ngimamin. Maaf ini yang suka ngimamin tapi minta bayaran, ini maksudnya minta secara terang-terangan bayarannya berapa ini? Maaf. Kalau dibayar akhirnya diberikan bisyarah, ya nggak masalah. Tapi kalau sampai diniatkan, ya Allah, makanya kalian banyak doa, wala taj'alid dunya akbar hammi wala mablagha ilmi. Itu loh. Ini ada di kalimat ini, ada di doa di dzikrul ghafilin itu. Wala taj'alid dunya, karena dzikrul ghafilin itu di imam yang baca, jadi wala taj'alid dunya akbar hammina. Perhatian kita, jangan sampai dunia menjadi perhatian kita. Gak boleh. Hatta ngajar aja loh. Nabila misalkan udah lulus, Nabila atau siapa pengen ngajar, disuruh ngajar, usahakan jangan kalau saya ngajar, atau misalkan yang les privat tuh, sudah menjadi transaksi, nanti segini ya. Sebenarnya ada mazhab yang memperbolehkan, tapi kalau dikembalikan lagi kepada niat, barangkali kita belum bisa memisahkan antara benar-benar niat dengan memikirkan kebutuhan. Jangan-jangan kebutuhannya tidak sampai sebesar nominal yang dicantumkan di brosur-brosur itu. Ya, usahakan jangan sampai dunia itu tujuan utama kita. Ya, walaupun masih sulit, pasti sama-sama kita tuh masih sulit bagaimana untuk tidak mencintai dunia, tapi yang bagus adalah yang selalu mengusahakan walau berkali-kali gagal, daripada yang tidak menginginkan sama sekali sebelum mencoba. Wala tusallit, dan jangan memberi kekuasaan panjenengan alayya ing atase ingsun, man la yarhamuni, man pada seseorang, la yarhamuni yang tidak menyayangi sapa man ni kepada ingsun. Nah, ini juga doa, maksudnya jangan sampai, ya Allah Gusti, jangan sampai saya mendapatkan musibah di dalam agama saya, jangan sampai jangan sampai dijadikan dunia sebagai tujuan utama saya, tujuan paling besar perhatian saya, dan jangan sampai ilmu saya jadikan tujuan akhirnya itu dunia, dan jangan juga engkau berikan kepadaku seseorang, maksudnya pemimpin, presiden misalkan, DPR, bupati, gubernur, siapapun, yang tidak menyayangi saya, yang tidak ada rasa kasih sayangnya kepada saya. Masya Allah, doanya panjang ya. Summa da'u, udah tuh doa Nabi Isa sudah selesai kan ya. Summa da'u, kemudian doa lagi. Capek kan? Capek doanya? Apa enggak
Mau bilang capek tapi kok keinginannya banyak ya. Mau bilang nggak capek tapi kok panjangnya banget. Sumad'u, kemudian doa siapa kamu bima dengan perkara badalaka yang tampak laka bagimu minat da'awati dari doa-doa al-masyhurati yang masyhur. Wahfadha, lan menghafalkan siapa kamu ka ing ad-da'awat mimma dari perkara auradnahu yang dikemukakan sapa kita hu ing ma fi kitabi da'awat ing dalam kitab da'awat, kumpulan-kumpulan doa min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ini dosisnya emang tinggi sekali ya. Sudah cukup dengan doa-doa yang ditampilkan di sini, dari doanya apa Rasul setelah subuh itu, setelah sholat fardu dari Allahumma antas salam, kemudian doanya Sayyidah siapa? Aisyah, kemudian siapa? Fatimah, kemudian suruh doa lagi, doa-doa yang masyhur yang dikumpulkan sama Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin gitu ya. Masya Allah. Wal takun, lan hendaknya ada opo auqatuka, opo waktu-waktumu ba'da sholati ing dalam setelah sholat ila tulu'i syamsi, hingga terbitnya matahari. Waktu kamu dari setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari iku muwazza'atan, iku dibagi ala arba'i ing atase 4 wadhaifah, piro-piro tugas. Wadhifata, tugas 4 itu apa? Wadhifatin fi da'awati. Yang pertama tugas fi da'awati ing dalam doa-doa. Yang kedua wadhifatin doa, tugas fil adzkar ing dalam berzikir, wat tasbihi lan tasbih, wa takarriruha lan mengulang-ulang siapa kamu ha ing mengkono al adzkar wa tasbih fi subhati ing dalam tasbih. Maksudnya tasbih ini loh, apa namanya, tasbih ini ya yang kalian pegang itu ya. Wa tasbihati itu bacaan tasbihnya, subhatin itu tasbih yang kalian pegang atau yang digital itu yang biasa. Wadhifatin, dan tugas yang ketiga fi qiraatil Qur'ani ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Kalau enggak doa, zikir, membaca tasbih dengan bertasbih. Wadhifatin, tugas yang ketiga itu fi qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wadhifatin, dan tugas yang keempat fit tafakkuri, di dalam berfikir, angen-angen mikir gitu. Wa tafakkiru, lan berfikir siapa kamu fi dzunubika, di dalam dosa-dosa kamu. Mungkin punya dosa kok nggak dipikir-fikir, malah dilupain, belum sempat ditobatin kok malah dilupain, bahaya. Mikir-mikir, kangen-kangen, ya Allah dosa saya udah berapa, udah segimana, dosa saya apa aja hari ini ya. Dipikir-pikir supaya kamu memiliki keinginan untuk bertobat, karena seseorang yang tidak merasa dengan dosanya, potensi dia untuk bertobat itu munqati, itu terputus. Mikir-mikir dosa-dosamu, wa khotoyaka, lan kesalahan-kesalahanmu, hari ini apa aja, ngapain aja. Wa taqsirika, lan kelengahan-kelengahanmu fi ibadati maulaka, di dalam beribadah pada Tuhan siro. Wa ta'arrudika, dan menghadapinya siro liqabihil alimi, terhadap siksanya Allah al-alimi yang pedih, wa sakhatihi, lan murkanya Allah al-azimi yang besar. Wa turattibu, lan menyusun siro bitadbirika, dengan
mengatur sira auradaka ing wirid-wiridane sira, diatur wirid-wiridannya itu fi jami'i yaumika ing dalam seluruh hari-harimu ya. Wirid itu apa? Wirid itu bukan hanya bacaan wirid, wirid itu kegiatan hal-hal yang kamu lakukan setiap hari secara terus-menerus. Di jam segini ngapain ya. Buka Quran ya, puasa buka Quran, ngedres Quran jam segini sampai jam segini, terus ngapain lagi, sholat duha, habis sholat duha ngedres Quran lagi, segala macam. Fi yaumika, fi jami'i yaumika, di dalam seluruh hari-harimu kamu susun itu ngapain aja. Makanya santri itu sekarang pada punya itu. Zaman saya mondok itu semua masing-masing di kamar itu punya tulisan kertas, punya jadwal sendiri. Bangun jam sekian sampai jam sekian, ke kamar mandi jam sekian. Ntar, jadi di luar jadwal-jadwal agenda pondok punya agenda sendiri. Nanti istirahat jam sekian sampai jam sekian. Jadi kayak misalkan dikasih istirahat sama kegiatan pondok 1 jam, tapi bikin setengah jam, nanti setengah jamnya diganti kegiatan lain sendiri, dibikin tuh. Itu menyusun wirid itu bagus itu. Bagus itu. Susun wiridnya jam segini ngapain, makan misalkan jam 8.00 jam 8 pagi makan sampai jam 8 lewat 10 menit cukup lah. Nanti jam 8.11 sampai jam 8.30 nyuci baju, 8.30 sampai 8.45 jemur gitu ya. Walaupun misalkan semuanya kepleset, nggak ada yang sesuai, nggak sesuai dengan jadwalnya, tapi itu apa, menjadikan kita terlihat apa ya, niat lah, keinginannya sungguh-sungguh di jadwal semua. Jadi supaya nggak ada waktu yang luang, waktu yang kosong sia-sia. Kalau nggak ada waktu yang sia, orang kan kalau nggak ada jadwal serba hayu gitu loh. Mau diapain hayu aja, hayu. Diajak ngobrol dikit, hayu. Diajak main dikit, hayu. Gitu. Tapi kalau punya jadwal sendiri, diajak ngobrol, ini gua nggak punya banyak waktu. Soalnya jam segini, 5 menit lagi gua mau ngedres. Masya Allah gitu. Kalau ada yang kayak gitu. Kalau ada, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngobrol, cuman pas jalan sambil lewat doang kayak gitu, nggak lebih dari 5 menit. Karena hobinya ngobrol santri itu ya. Ini kalian ngaji baru 1,5 jam, ngantuknya masya Allah kan ya. Wah, dari tadi udah ada yang tidur, udah nggak kedengeran apa. Tapi kalau ngobrol sampai jam 3, meteng-teng langsung melotot. Masa sih kayak gitu, Masa sih? Ya Allah, astagfirullah. Masih astagfirullah loh biasanya. Orang-orang saya bingung tuh, orang-orang ngobrol santai-santai itu melotot ya, gibah sambil istighfar. Gimana itu? Mau istighfar yang digibahi gitu loh, bukan istighfar buat dirinya sendiri. Tahu nggak si Jagur tuh astagfirullah Jagur, bahkan dia harus istighfar sendiri. Dia tuh mengistighfari diri sendiri karena dia gibah. Barangkali Jagur itu nggak perlu diistighfari karena sudah taubat duluan. Dia udah taubat baru kita omongin, kita yang malah dapat dosanya. Meteng-teng melotot langsung. Langsung sok-sok menjadi musyawirin para apa? Musyawarah. Langsung keminter, mendadak terbuka pikirannya kalau diajak ngobrol. Ini boleh gak sih kayak gitu? Setahu gue ya, waktu ngaji tuh kata Agus tuh kayak gini, padahal dia tidur gitu loh. Itu yang bahaya tuh, pas ngobrol kayak terbuka semua pikirannya. Kemarin pas ngaji kayaknya boleh deh gitu, padahal nggak boleh. Pas dibuka lagi nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Oh salah berarti kita yang salah, tidur kok. Nggak paham, Kalau ngobrol santri itu ngobrol, ayo ngobrol, pernah nggak ada yang ngobrol ngantuk, Nggak ada, mana ada ngobrol ngantuk, langsung pasti langsung. Kalau ngaji ngantuk, setan yang ngelendot-lendot itu, ngobrol enggak, makin malam makin seru, ya.
Biasanya di perkumpulan ada 2 orang, 3 orang, 4 orang nih. Biasanya 4 orang udah mulai sepi nih, udah mau tidur nih, udah ada yang pamit satu aja, pamit semua. Tapi ada satu orang setan yang dia berpikir gimana caranya ada obrolan lagi. Nah, itu biasanya, lo tau nggak ini? Ya itu apa tuh? Langsung terkumpul kembali niat untuk bersama-sama mengobrol, curhat-curhatan, curhatin kemarin Gusti Allah gitu. Kamu ta'addub, makanya di awal dibilang ta'addub sama Gusti Allah. Gusti Allah tuh tahu hidup zahir kalian, batin kalian. Jadi kalau kalian kok curhat-curhatan sama teman sambil ngobrol sambil tiduran, ya lampu dimatiin tapi ngobrol gitu. Gusti Allah ngelihat, enggak sopan gitu. Tuhanmu gitu didiemin, kamu malah ngobrol sama padahal dia nggak bisa memberikan kemanfaatan kepada kamu. Kenapa kamu nggak curhat sama Tuhanmu saja, kok malah curhat sama temen yang insya Allah besok disebarin sama temennya lagi itu? Gitu. Kalau kita muraqabatillah, kalau kita nginjen, muraqabatillah itu maksudnya kita mengawasi Gusti Allah. Mengawasi Gusti Allah bukan Gusti Allah lagi ngapain, bukan. Mengawasi Gusti Allah itu melihat kita. Wah, ini Gusti Allah melihat kita nih, Gusti Allah melihat kita nih. Kalau kita muraqabatillah, nginjen, oh Allah ngeliatin kita. Nih kita bakal ta'addub. Kita tuh bakal, aduh, mau cerita sama orang tapi belum cerita sama Gusti Allah gitu. Padahal Gusti Allah yang ngasih, Gusti Allah yang nentuin. Ya makanya curhat itu biasakan kepada Gusti Allah. Ngomong sama Gusti Allah. Gak usah bingung doanya gimana gitu. Allahumma apa ya bahasa Arabnya ini ya, kalau minta ini apa bahasa, gak usah. Gusti Allah faham, mau Arab, mau Inggris, mau Belanda, mau Jepang, faham. Bahasa Indonesia faham, ngomong sama Gusti Allah gitu. Ya Allah minta ini, minta itu segala macam. Makanya ini doa-doa ini kalau kalian belum hafal lafadznya, paling enggak kalian hafal maknanya yang tadi sudah dibacakan. Jadi supaya Gusti Allah, ya Allah, misalkan wala taj'alid dunya akbar hammina, wala taj'alid apa kemarin ya, wala taj'alid ya Allah, pokoknya intinya Gusti ya gitu, nggak apa-apa, jangan jadikan dunia sebagai tujuan besar saya, kayak gitu nggak apa-apa. Gusti Allah ya paham gitu, paham Gusti Allah ya. Diikatkanlah, di apa namanya, diusahakan. Mana tadi? Sampai mana tadi? Wa turattibu ya. Udah tadi ya, wa turattibu ya. Wa turattibu, dan menyusun sira, udah tadi. Fi jami'i yaumika litatadaraka, supaya menyusuli siapa kamu, bihi dengan tadbir tadi, mengatur tadi, aurat-aurat tadi, ma farata, ing perkara yang sudah lalu opoma, min taqsirika, dari kelengahan sira, wa tataharraza, lan agar menghindarkan sapa sira, min ta'arrudi, dari malang melintang atau menghadap siro, li sakhatillah, pada murkanya Allah, al-alimi, yang pedih, yaumika, ing dalem, fi yaumika, ing dalem hari-hari siro. Ya Allah, wa tanwi, lan niat sapa sira al khaira, ing kebaikan, li jami'il muslim, pada seluruh muslim. Wallahu alam. Al-Fatihah.